Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang persembahan dalam memuja Tuhan, sesungguhnya sangatlah simpel dan sederhana sekali. Itu artinya Tuhan memang tidak meminta apa-apa dari umatnya. Yang dipentingkan adalah ketulusan dan keikhlasan. Atau dalam bahasa kita hanya ada satu kata, lascaria. Jadi tidak diperlukan sarana banten yang besar-besar dan mewah-mewah, yang tentunya harganya sangat mahal. Seberapa kemampuan yang ada pada kita, sebanyak itulah yang kita persembahkan. Juga tidak ada alasan kita batal melakukan pemujaan karena tidak ada sarana banten. Di dalam kitab Bhagavad Gita percakapan 9 sloka 26 disebutkan, siapapun yang dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Sloka ini begitu populer yang mengajarkan cara persembahan yang paling minim, namun tidak mengurangi arti pemujaan itu sendiri, sepanjang dilakukan dengan hati yang tulus. Yakni kita tidak perlu mempersembahkan sesajen dengan segala kerumitan dan kemewahannya, jika tidak memungkinkan hal itu dilakukan. Cukup dengan kesederhanaan saja, sekuntum bunga, sehelai daun, sebiji buah. Tentu yang dimaksudkan di sini persembahan dalam keseharian kita, bunga, buah, air, dan kemudian ditambah api, merupakan sarana yang disebut komplit dalam sebuah persembahan. Dalam bahasa ritual itu disebut puspam palam toyam dupam, yaitu bunga, buah, air, yang kemudian api yang disebut Agni sebagai saksi dari persembahan itu. Umumnya api itu diwujudkan dalam bentuk menyalakan dupa, karena itu disebut dupam. Jadi puspam palam toyam dupam adalah satu rangkaian sarana pokok persembahyangan. Pertanyaan kemudian adalah, puspam palam toyam dupam seperti apa yang layak kita persembahkan? Bunga seperti apa yang bagus kita jadikan persembahan? Bunga seperti apa yang tergolong suci? Para leluhur kita di masa lalu sudah menulis berbagai lontar bahwa bunga yang bagus dipersembahkan adalah bunga yang tumbuh di tempat yang baik. Janganlah mempersembahkan bunga yang tumbuh di tempat kurang baik. Tempat kurang baik itu misalnya disebutkan bunga yang tumbuh di tempat membuang sampah, di tempat-tempat yang kotor dan menjijikkan. Kemudian bunga yang tumbuh di kuburan. Lalu keadaan fisik bunga itu, bunga tidak boleh layu di pohon. Bunga yang tidak ada bekas gigitan ulat. Bunga yang jatuh di tanah dan diperkirakan sudah diinjak orang, itu juga tidak boleh. Kalau kita memetik sendiri lalu bunganya jatuh ke tanah, itu masih tergolong bunga yang suci. Bagaimana kalau kita membeli bunga di pasar? Apakah bunga itu suci atau tidak?
Kita tidak tahu di mana tumbuhnya. Bahkan yang berjualan pun belum tentu tahu asal-usul bunga itu. Pedagang yang mendapatkan bunga itu juga mendapatkan dari pedagang lain. Apalagi dengan kebutuhan bunga yang banyak sekali, terutama menjelang hari raya atau rerainan. Banyak bunga yang didatangkan dari Jawa, terutama dari Kabupaten Probolinggo dan Banyuwangi, juga dari Situbondo. Dari mana bunga itu dipetik? Di luar Bali, bunga Kamboja banyak tumbuh di kuburan. Bagaimana kalau hal itu terjadi? Bunga dipetik dari kuburan. Apakah kemudian bunga itu dia anggap tidak suci? Pertanyaan ini sering muncul di masyarakat. Memang betul, bunga yang tidak boleh dipakai sembahyang adalah bunga yang kita petik langsung dari kuburan, atau langsung dipetik di tempat sampah, atau orang Bali menyebutkan di tebel. Itu jika kita memetiknya sendiri, karena kita tahu riwayat bunga itu. Namun kalau kita membeli di pasar, tidak ada ketentuan bahwa bunga itu tidak boleh dipakai. Transaksi di pasar dengan proses jual beli dapat dikategorikan sebagai membuat bunga itu suci. Para tetua kita menyebutkan uang telah meleburnya menjadi suci. Proses jual beli membuat barang itu menjadi suci karena jinah pinaka panebus. Karena itu dalam setiap ritual ada uang kepeng yang disebut dengan pipis bolong, disebut sebagai jinah pemopok. Ini adalah salah satu sumber bagaimana penebusan itu. Jadi kita mendapatkan bunga itu bukan karena mencuri. Kalau begitu tidak perlu kita menanyakan kepada pedagang di mana bunga itu diperoleh, di kuburan atau tidak. Demikian pula dengan buah. Hampir sama kriterianya dengan bunga. Bagaimana kesucian buah yang baik dipakai persembahyangan? Kalau bunga tidak boleh yang layu, maka buah tentu saja tidak boleh yang busuk. Bagaimana dengan dupa? Sekarang banyak dipakai dupa herbal, berasal dari rempah-rempah dan juga berasal dari bunga. Dupa yang bahan bakunya dari bunga tentu saja mengalami berbagai proses. Bisa jadi yang dipakai adalah bunga yang sudah layu, baik layu di pohonnya maupun sudah layu ketika penyimpanan. Karena perlu proses, maka bunga itu dijemur supaya kering. Tentu sebelum kering, bunga itu layu. Bahkan banyak sekali bahan baku dupa yang berasal dari bunga dibawa ke Bali dalam keadaan sudah kering dan dibungkus. Kita tidak perlu mengusut dari mana bunga itu didapat. Apakah dari kuburan dan bagaimana pengangkutannya? Apakah tidak ada yang menginjak atau melangkahi bunga itu selama di dalam pengangkutan? Semua itu tidak perlu kita persoalkan karena produk yang kita pakai sudah berbeda wujudnya. Proses pengalihan wujud itu dianggap sama dengan proses penyucian, atau setara dengan membeli bunga dengan membayar di pasar, uang sebagai penebus. Sekarang ini banyak ada dupa yang bahannya dari bunga Jepun atau bunga Kamboja. Dupa itu banyak diproduksi di Bali
Dan sesungguhnya dupa yang sehat karena bahan bakunya dari bunga yang tumbuh di alam. Apakah itu di alam Bali sendiri atau di alam luar Bali seperti di Jawa. Bahkan dalam produksinya dupa ini betul-betul herbal. Sementara dupa lain banyak yang sudah dicampuri zat kimia untuk bahan pengharumnya. Yang ini semuanya berbahaya untuk kesehatan. Kita tak usah resah dengan isu bahwa dupa itu dianggap tidak suci karena bahan bakunya diambil dari bunga Kamboja atau bunga Jepun di kuburan Jawa. Justru dupa herbal seperti ini yang lebih baik kita pakai karena asapnya tidak mengandung kimia yang bisa merusak paru-paru. Bagaimana dengan sarana air? Yang terbaik tentu air yang didapat langsung dari sumbernya. Di pedesaan, di gunung-gunung hal ini banyak diperoleh. Meskipun air dari sumbernya itu sudah dialirkan ke rumah. Tapi di perkotaan tidak masalah memakai air PDAM atau air mineral yang dibeli di warung-warung. Karena air untuk yatnya ritual itu disebut suci setelah diberi mantram sehingga air itu menjadi tirta. Sebenarnya air dan tirta itu sama saja, tapi kita di Bali sudah salah kaprah dengan menyebut air suci yang sudah dilantunkan mantram disebut tirta. Pemangku atau para sulingih akan membuat air tabah. Air tabah ini adalah air yang masih murni menjadi air suci atau tirta dengan ritual yang disebut ngarga tirta. Tentu secara etika adalah air yang dipakai untuk bahan tirta, bukan air sisa-sisa yang kita minum. Jadi bukan air yang diambil dari sungai yang sudah bercampur dengan berbagai benda lainnya. Satu hal yang pasti adalah para pemangku atau sulinggi sebelum menghaturkan pemujaan selalu menyucikan semua peralatan upacara, termasuk banten yang penuh bunga, buah, dan dupanya. Dengan begitu asal-usul bunga, buah, dan dupa sudah tidak diperlukan menyangkut kesuciannya. Karena semuanya disucikan terlebih dahulu oleh pemangku dan sulinggi sebelum dipersembahkan. Bahkan kalau kita sembahyang sendiri, apakah itu sembahyang di rumah atau bersembahyang di pura yang tidak ada pemangkunya, semua sarana bunga, buah, dupa, air harus disucikan terlebih dahulu. Pakai saja mantram yang pendek-pendek. Misalnya untuk bunga, kita pakai mantram Om Puspadanta Namah Swaha. Untuk dupa, kita pakai mantram Om Agnir Jyotir Dupam Namah Swaha. Atau kalau pemujaannya dengan banten yang lebih besar, kita bisa memuja 3 dewa utama sebagai mengiringi saksi dalam simbol dupa yang menyala itu. Misalnya pemakai mantram Om Ang Brahma Amarta Dupa Namah Swaha, Om Ung Wisnu Amarta Dupa Namah Swaha, Om Mang Iswara Amarta Dupa yang Namah Swaha. Semua pemangku tahu hal-hal yang baku seperti ini. Mari kita rajin bersembahyang, memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan sarana seadanya yang kita miliki. Jangan sampai gara-gara kita harus membuat banten
atau tidak menemukan dagang pejati di pasar. Mungkin kita mau bersembahyang ke sebuah pura, kita mau mampir di pasar, ternyata tidak ada dagang pejati. Lalu kita batal melakukan persembahyangan. Jangan sampai terjadi hal itu. Beli bunga, beli buah, beli dupa, cukup seadanya saja. Pujalah Tuhan dengan ketulusan hati. Bahkan jika dalam keadaan yang sangat mendesak, tanpa sarana apapun bisa. Persembahkan hati kita. Rahayu umat sedharma. Like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin sering